け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前やれやれだわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi menarik terbaru seputar manga Bakuatam Jujutsu Kaisen. Khususnya dari chapter 254 kemarin dan juga chapter 255 besoknya. Di mana secara garis besar, inilah beberapa topik pembahasan menarik yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Pertama adalah sebuah penjelasan tentang hubungan dari Gojo Satoru bersama dengan Miguel. Mengingat cerita dari Miguel sendiri hanya muncul pada manga JJK prequel, yaitu JJK Zero saja. Dan yang kedua, apa tujuan dari Miguel datang membantu para penyihir lainnya? Padahal pada manga JJK Zero-nya, Miguel berada pada kubu Geto alias penyihir jahat yang mencoba untuk bisa menyerang Gojo Satoru. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Sejujurnya, kemunculan dari Miguel pada manga Bakuatam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-254 kemarin sebenarnya sama sekali tidak bisa kita sangka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun alasan bagi Miguel untuk bisa membantu para penyihir dari sekolah Jujutsu ketika mereka bertarung melawan Sukuna. Mengingat Miguel sendiri merupakan seorang penyihir yang datang dari negara Afrika, bukan penyihir dari Jepang. Yang artinya, kalaupun saat ini Sukuna berhasil menang, maka nasib dari Miguel dan juga para penyihir lainnya yang saat ini tinggal di luar Jepang harusnya masih akan tetap aman. Mengingat tujuan dari Ryomen Sukuna sangatlah jauh berbeda dengan tujuan dari Kenjaku. Di satu sisi, tujuan dari Kenjaku adalah untuk bisa bereksperimen dengan sesuka hatinya. Walaupun dirinya harus membunuh semua orang yang ada di Jepang ataupun semua orang yang ada di dunia ini. Khususnya bagi mereka yang bukanlah seorang penyihir. Mirip seperti tujuan dari Suguru Geto sebelum dirinya terbunuh ketika bertarung melawan Yuta. Sedangkan di sisi lain, tujuan dari Ryomen Sukuna saat ini masih belum jelas. Mengingat dirinya hanya ingin bersenang-senang saja dan juga hidup sesuka hatinya saja. Di mana ketika Sukuna lapar, dia pun akan memutuskan untuk makan. Sedangkan jika Sukuna merasa bosan, barulah Sukuna akan mulai bermain. Bahkan di dalam chapter 248, Sukuna pun dengan jelas berkata seperti ini kepada kita semua. Yaitu, aku akan membunuh semua pemain cooling game lainnya. Lalu setelah itu, aku akan melakukan merger demi bisa menciptakan Tengen. Barulah setelah itu, aku akan bertarung melawan Tengen dan juga mengalahkannya supaya aku bisa bersenang-senang. Yang artinya, Sukuna sama sekali tidak ada niat untuk bisa membunuh semua orang, apalagi untuk bisa menguasai dunia. Karena pada dasarnya, Sukuna hanya ingin bermain-main saja dan juga merasakan pertarungan yang luar biasa seru, sama seperti pertarungannya sebelumnya ketika Sukuna masih berada pada era Heian atau tepatnya pada 1000 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan kondisi yang saat ini terjadi di dalam dunia JJK, mengenai keterlibatan dari negara lainnya dan juga tentang sebuah kondisi ketika Sukuna sudah berhasil menang, maka sudah sangat jelas sekali bahwa Miguel sama sekali tidak memiliki alasan yang pasti kenapa dirinya harus bisa ikut terlibat di dalam pertarungan hidup dan juga mati ketika para penyihir dari sekolah Jujutsu bertarung melawan Ryomen Sukuna. Oleh karena itu, muncullah sebuah pertanyaan besar yang terdapat pada awal video ini. Yaitu, apa tujuan dari Miguel dan siapakah orang yang berhasil merekrut Miguel untuk bisa membantu mereka semua? Nah, jawaban atas pertanyaan di atas sebenarnya sangatlah sederhana dan juga sudah dijelaskan kepada kita semua pada manga JJK Zero. Yaitu, semua adalah rencana dari Gojo. Serta Gojo jugalah orang yang telah mengajak Miguel untuk bisa membantu mereka semua demi bisa mengalahkan Ryomen Sukuna. Ya, kurang lebih sama seperti apa yang sudah kami jelaskan kemarin pada video hari Seninnya. Di mana alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada akhir manga JJK Zero, Gojo pun berhasil menangkap Miguel yang kabur. Serta dia pun langsung meminta Miguel untuk bisa membawa Yuta pulang bersamanya ke Afrika. Kedua, selain untuk tujuan berlatih di Afrika, Yuta pun juga diberi misi oleh Gojo Satoru untuk bisa mencari tambang batu hitam yang tersisa di negara asal dari Miguel, yaitu negara Afrika. Demi bisa memastikan ada berapa banyak senjata kutukan lagi yang mirip seperti senjata kutukan milik Miguel, yaitu senjata Black Robe atau tali hitam. Ketiga, setelah Yuta pulang dari Afrika, Gojo pun juga meminta Miguel untuk bisa ikut datang ke Jepang bersama dengan Yuta lagi.
Sesuai dengan apa yang bisa kita lihat sama-sama pada salah satu panel manganya yang sudah kami tampilkan pada layar ini. Yang artinya, ketika permainan dari Cooling Game ini sudah dimulai oleh Kenjaku, maka sudah jelas Miguel saat ini sedang berada di Jepang sesuai dengan perintah dari Gojo sebelumnya. Jadi tidak heran jika pada chapter 254 kemarin, Miguel bisa datang tepat waktu sebelum Sukuna berhasil membunuh Uwi. Lalu alasan yang keempatnya, kenapa Gojo meminta Miguel untuk bisa membantu mereka semua adalah sebagai berikut. Yaitu, Miguel adalah pengguna senjata kutukan Black Robe yang sama seperti senjata kutukan tombak surga terbalik. Di mana kekuatan dari senjata kutukan milik Miguel ini, fungsinya adalah untuk bisa menghapuskan dan juga menetralkan semua kekuatan CT yang saat itu dimiliki oleh para lawannya. Contohnya, ketika Miguel berhasil menetralkan ataupun menghapuskan teknik Infinity ketika dirinya bertarung melawan Gojo Satoru. Nah, berdasarkan semua alasan di atas, maka sangatlah wajar sekali jika pada saat ini semua pembacanya jadi berasumsi bahwa Miguel sengaja diminta oleh Gojo Satoru itu sendiri demi bisa membantu mereka semua untuk dapat bertarung melawan Ryomen Sukuna. Entah itu karena dibayar dengan menggunakan uang, sama seperti apa yang terjadi sebelumnya ketika dirinya direkrut oleh Suguru Geto. Atau karena ada sebuah benda berharga atau senjata kutukan lain yang ditawarkan oleh Gojo Satoru demi bisa membantu mereka semua. Contohnya adalah Inverted Spear of Heaven atau tombak surga terbalik. Mengingat di dalam cerita JJK ini, tombak surga terbalik statusnya masih 50-50. Yaitu antara sudah dihancurkan semuanya oleh Gojo Satoru atau hanya disegel oleh Gojo. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yuji Tadori pada gambar panel manga yang sudah kami tampilkan pada layar ini. Selain itu, kekuatan dari Miguel memang sangatlah dibutuhkan sekali untuk bisa mengalahkan Sukuna. Karena pada dasarnya, walaupun CT dari Miguel saat ini masih belum diketahui seperti apa, tapi faktanya Miguel adalah pengguna senjata kutukan yang bisa digunakan untuk bisa menghapuskan kekuatan CT dari Sukuna untuk sementara waktu. Yaitu antara senjata kutukan Black Robe atau malah tombak kutukan terbalik itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhirnya, yaitu seberapa kuatkah seorang Miguel di dalam cerita manga JJK ini? Nah, kebetulan GG Akutami sendiri sudah menjawab semua pertanyaan itu melalui beberapa interviewnya. Di mana pada kesempatan itu, GG pun memberikan jawabannya secara langsung dengan berkata seperti ini kepada kita semua. Yaitu, he is strong atau dia adalah penyihir yang kuat. Bahkan, di dalam salah satu extra story-nya, GG pun sempat menuliskan beberapa kalimat singkat yang jika kami bacakan, maka bunyinya seperti ini. Miguel adalah seorang MVP alias penyihir yang paling berguna di dalam manga JJK Zero. Karena pada dasarnya, Miguel berhasil menjalankan sebuah misi yang sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan. Yaitu, Miguel berhasil menahan imbang Gojo Satoru selama 10 menit penuh sesuai permintaan dari Geto. Sehingga, Gojo pun jadi tidak bisa membantu Yuta untuk dapat bertarung melawan Suguru Geto ketika sekolah mereka diserang. Ya, walaupun pada akhirnya, semua statement dari GG Akutami tersebut saat ini sama sekali tidak berarti. Mengingat tidak peduli sekuat apa penyihir baru yang datang untuk bisa bertarung melawan Sukuna, namun pada akhirnya mereka pun akan tetap bisa dikalahkan atau malah dibunuh oleh Sukuna. Nah, kesimpulan dan juga prediksi ceritanya kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kami membahas tentang semua hal di atas adalah karena preview dari chapter 255-nya besok yang bunyinya kira-kira seperti ini. Yaitu, seorang penolong yang sangat kuat akhirnya mulai datang. Lalu, apakah value dari seorang Miguel? Atau apakah keunggulan dari seorang Miguel? Jadi, jika kalian sudah nonton semua pembahasan video kali ini, maka seharusnya poin pertanyaan yang pertama tersebut sudah bisa kita jawab sama-sama. Mengingat isi dari chapter 255 besok adalah mengenai jalannya pertarungan antara Miguel melawan Ryomen Sukuna. Kedua, fungsi dari datangnya Miguel kemungkinan hanya ada dua saja. Yang pertama adalah untuk mengulur waktu dengan cara menahan Ryomen Sukuna sambil menunggu para penyihir lainnya bisa disembuhkan oleh Soko. Lalu yang keduanya adalah untuk bisa menghapuskan salah satu CT milik Sukuna, supaya Sukuna bisa mengeluarkan atau menggunakan CT lainnya, khususnya teknik CT panah apinya. Keempat, prediksi untuk cerita besok jadinya kurang lebih seperti ini. Yaitu, antara Sukuna akan dibuat terpojok ketika bertarung melawan Miguel, sama seperti cerita-cerita sebelumnya. Walaupun pada akhirnya, Miguel akan tetap terbunuh pada pertarungan kali ini. Atau malah kemungkinan yang keduanya,
Yaitu terjadi sebuah plot twist besar pada chapter 255 besok, di mana senjata kutukan baru yang mirip seperti tombak surga terbalik akhirnya berhasil dimunculkan lagi. Mengingat kampung halaman dari Miguel adalah sebuah desa yang memiliki tradisi besar untuk menciptakan senjata kutukan Black Robe, yaitu sebuah senjata kutukan untuk bisa menghapuskan atau menetralkan kekuatan dari para lawannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira seberapa lamakah Miguel bisa bertahan ketika dirinya bertarung melawan Sukuna? Apakah Miguel mampu bertahan selama 1 chapter penuh sama seperti Kusakabe? Atau Miguel akan dibunuh secara instan hanya dalam beberapa panel saja sama seperti Hajime Kashimo?